Malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara gesekan ranting tertiup angin, dan langkah kaki yang berat terdengar di gang sempit menuju rumah kecil di ujung jalan. Rahman berjalan tertatih. Nafasnya tersengal dengan tubuh yang terasa semakin berat setiap kali ia melangkah. Rasa nyeri menjalar dari pelipis hingga ke seluruh tubuhnya yang penuh memar. Motornya, yang tadinya masih dalam kondisi baik saat ia pergi, kini tampak mengenaskan. Spion pecah, bodi penyok, dan beberapa bagian mesin terlihat rusak. Setiap kali ia mendorongnya maju, bunyi gesekan logam yang meleset terdengar menyayat telinga. Rahman mengembuskan nafas panjang, bukan karena kelelahan semata, tetapi juga amarah yang masih mendidih di dalam dadanya. Ia tidak pernah menyangka malam ini akan menjadi malam paling sial dalam hidupnya. Semua berawal saat ia melewati sebuah jalan sepi yang biasa ia gunakan untuk pulang. Saat itulah, sekelompok preman menghadangnya, berdiri dengan wajah penuh kesombongan, seolah jalan itu milik mereka. Salah satu dari mereka, yang bertubuh besar dengan jaket kulit lusuh, melangkah maju. "Kita butuh uang, bro. Setoran malam ini kurang," katanya dengan nada santai, tapi mengandung ancaman. Rahman tahu maksudnya, namun ia tidak berniat menyerah begitu saja. Ia mencoba bersikap tenang, menolak dengan sopan, berharap mereka akan membiarkannya pergi. Namun ia salah. Penolakan itu malah membuat mereka marah. Tanpa peringatan, pukulan pertama melayang ke pipinya, membuatnya terhuyung ke belakang. Belum sempat ia bereaksi, pukulan kedua mendarat di perutnya, membuat nafasnya tertahan. Salah satu dari mereka menendang motornya hingga roboh, lalu kembali menghujani tubuhnya dengan pukulan dan tendangan. Mereka baru berhenti setelah memastikan Rahman terkapar dan tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret motornya pulang, menahan sakit yang terasa menusuk di setiap langkahnya. Serka Aditya baru saja tiba di rumah setelah perjalanan panjang dari Papua. Ranselnya masih tergantung di bahu, seragam dinasnya masih rapi meskipun penuh debu akibat perjalanan jauh. Ia baru ingin melepas sepatunya ketika matanya menangkap sosok Rahman di sudut ruangan. Wajah adiknya lebam, bibirnya pecah, dan ada darah kering yang mengering di pelipisnya. Motornya pun teronggok di luar rumah dalam kondisi yang mengenaskan. Seketika, darah Aditya mendidih. Ia melangkah mendekat. Suaranya dingin namun penuh tekanan. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada kelembutan dalam nada bicaranya. Hanya kemarahan yang tertahan. Rahman menelan ludah. Tahu bahwa kakaknya tidak akan tinggal diam. Dengan suara serak, ia mulai menjelaskan semuanya. Bagaimana ia dihentikan di jalan. Bagaimana ia dipukuli tanpa ampun. Bagaimana motornya dihancurkan seakan nyawanya tidak berharga bagi para preman itu. Aditya mengepalkan tangannya. Setiap kata yang keluar dari mulut adiknya hanya membuat amarahnya semakin membuncah. Sebagai seorang prajurit, ia terbiasa menghadapi kekerasan. Tetapi, melihat darah keluarga sendiri tumpah karena ketidakadilan adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan begitu saja. Ia menarik nafas panjang, berusaha menahan diri agar tidak langsung bertindak gegabah. Tapi satu hal sudah pasti, ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tanpa pikir panjang, Aditya mengambil kunci motor. "Ayo tunjukkan tempatnya," katanya. Suaranya tegas tanpa ruang untuk perdebatan. Rahman, meski masih merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, langsung bangkit dan naik ke boncengan motor kakaknya. Tidak ada waktu untuk menunda. Aditya melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, melintasi jalanan gelap yang mulai sepi. Angin malam menusuk kulit, tetapi pikirannya jauh lebih tajam daripada dinginnya udara. Ia tidak peduli bahwa ia baru saja pulang dinas dan belum beristirahat sama sekali. Kelelahan bukanlah alasan untuk membiarkan orang-orang tak bertanggung jawab terus berbuat semena-mena. Setiap kali ia mengingat wajah adiknya yang penuh luka, kemarahannya semakin membara. Ia sudah menghadapi banyak musuh di medan perang. Tetapi kali ini berbeda. Ini bukan hanya soal keadilan, ini soal harga diri. Dan bagi seorang prajurit, harga diri adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Sesampainya di lokasi yang Rahman tunjuk, suasana tampak sunyi. Lampu jalan berkelip-kelip, menciptakan bayangan panjang di antara gang-gang sempit. Tidak ada tanda-tanda kehadiran preman. Aditya mengamati sekeliling, matanya tajam mencari petunjuk. Di sudut jalan, seorang tukang parkir duduk di kursinya, merokok sambil menatap mereka dengan tatapan penuh selidik. Aditya melangkah mendekat, posturnya tegap dan penuh kewibawaan. "Bang," panggilnya singkat, tahu di mana preman-preman yang sering malakin orang di sini. Suaranya rendah, tetapi mengandung tekanan yang sulit diabaikan. Tukang parkir itu terdiam sejenak, ragu apakah ia harus menjawab atau tidak. Namun, melihat sorot mata Aditya yang begitu tajam, ia akhirnya berdeham dan berkata, "Biasanya mereka nongkrong di pasar, Bang. Mereka sering narik setoran dari pedagang, katanya buat keamanan." Aditya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Rahman di belakangnya menggigit bibir, masih mengingat betapa brutalnya perlakuan para preman itu kepadanya. Tanpa membuang waktu, Aditya kembali menyalakan motornya. "Ayo ke pasar," katanya singkat, suaranya penuh determinasi. Saat mereka tiba di pasar, suasana masih cukup ramai. Beberapa pedagang masih berjualan, sementara yang lain sedang membereskan lapak mereka. Cahaya lampu jalanan memantulkan bayangan di permukaan aspal yang sedikit basah. Aditya turun dari motor dan segera menghampiri beberapa pedagang, bertanya tentang keberadaan para preman itu. Ia mendapatkan jawaban yang lebih mengejutkan dari yang ia duga. Ternyata, preman-preman itu bukan hanya sekadar beroperasi sendiri. Mereka memiliki pelindung yang seharusnya menjadi penegak hukum. "Mereka itu kerjasama, Bang," bisik seorang pedagang dengan wajah gelisah. "Preman-preman itu nyari duit buat setor ke orang dalam." Aditya mengernyit. Jadi ini bukan sekadar urusan preman jalanan, tapi ada keterlibatan orang dalam dari instansi yang seharusnya menjaga ketertiban? Pikirannya langsung fokus. Ini bukan lagi hanya soal adiknya yang dipukuli. Ini sudah menjadi masalah yang jauh lebih besar. Matanya menatap tajam ke arah kios-kios yang mulai sepi. "Siapa orang dalam itu?" tanyanya. Suaranya lebih rendah. Pedagang itu melirik ke kanan dan kiri sebelum berbisik. "Salah satu Satpol PP, Bang. Namanya Aziz." Darah Aditya kembali berdesir. Ia datang ke sini untuk mencari preman, tetapi ternyata ia menemukan sesuatu yang lebih besar. Ia mengepalkan tangannya. Ini belum selesai. Ini bahkan baru saja dimulai. Aditya mengepalkan tangannya erat. Napasnya mulai berat. Bukan karena kelelahan, tetapi karena kemarahan yang membakar di dalam dadanya. Ia datang hanya untuk mencari preman yang telah menghajar adiknya. Tetapi, kini ia menemukan fakta bahwa mereka memiliki pelindung di dalam sistem. Sebelum ia bisa mencerna lebih dalam tentang keterlibatan oknum Satpol PP, suara gaduh dari arah lain pasar menarik perhatiannya. Seorang pedagang buru-buru merapikan dagangannya, sementara beberapa orang lainnya terlihat cemas. Aditya segera menoleh ke arah suara tersebut. 10 orang pria bertubuh kekar berjalan santai. Wajah mereka dipenuhi kesombongan seakan tempat ini adalah wilayah mereka. Tawa mereka yang kasar menggema di antara kios-kios pasar yang mulai lengang. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan tubuh besar dan tato di lengannya, berhenti begitu melihat Aditya dan Rahman. Tatapannya tajam, penuh ejekan. "Oh, jadi ini kakaknya, mau balas dendam." Suaranya syarat dengan nada mengejek. Rahman menelan ludah, tetapi Aditya tetap tenang. Matanya tetap fokus, mengamati gerak-gerik mereka satu persatu. Ia tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Mereka terbiasa menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi ia juga tahu, dirinya bukan orang yang bisa ditakuti dengan gertakan murahan. Dengan langkah mantap, Aditya maju beberapa langkah, berdiri tegap di hadapan para preman. Tatapannya tajam, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Aku tidak suka berbasa-basi," ucapnya dengan nada datar namun menusuk. "Aku datang untuk meminta pertanggungjawaban kalian." Para preman saling melirik sebelum tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin kelompok ini, melangkah lebih dekat. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang berlebihan. "Kami nggak takut sama tentara," katanya dengan senyum meremehkan.
Di sini yang pegang kuasa itu kami. Aditya tetap diam, tetapi otot-otot di tubuhnya mulai mengencang. Ia tahu tipe orang seperti ini. Mereka besar kepala karena selama ini tidak pernah ada yang berani melawan mereka. Mereka mengira bahwa hukum tidak berlaku untuk mereka, bahwa orang-orang hanya bisa tunduk dan takut. Tapi kali ini mereka berhadapan dengan orang yang salah. Aditya mengangkat dagunya sedikit, matanya menyipit, menilai lawan di hadapannya. Bagus, katanya akhirnya, suaranya tetap tenang namun penuh tantangan. Kalau begitu, kita selesaikan dengan cara laki-laki. Ia berdiri dalam posisi siap bertarung. Kedua tangannya sedikit terangkat. Kakinya berpijak kuat di tanah. Namun, para preman itu justru tertawa lebih keras. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut gondrong dengan jaket kulit, melangkah maju. "Ngomong apa sih?" katanya dengan seringai licik. Tanpa aba-aba, ia langsung melayangkan pukulan ke arah wajah Aditya. Tapi, Aditya sudah siap. Dengan kecepatan luar biasa, ia menunduk, menghindari pukulan itu dengan mudah. Sebelum lawannya sempat bereaksi, Aditya menangkap pergelangan tangannya, memelintirnya ke belakang dengan kuat. Preman itu menjerit kesakitan. Dengan satu gerakan cepat, Aditya menghantamkan sikunya ke wajah pria itu. Darah segar langsung keluar dari hidungnya sebelum ia tersungkur ke tanah. Suasana berubah drastis. Tawa preman-preman itu langsung menghilang, digantikan dengan keterkejutan dan kemarahan. Mereka tidak menyangka lawan mereka bisa secepat dan sekuat itu. Namun, bukannya mundur, mereka justru maju serentak mencoba mengeroyok Aditya. Tetapi, ini bukan pertama kalinya Aditya menghadapi perkelahian dengan banyak lawan. Dengan refleks tempur yang telah diasah selama bertahun-tahun dalam dinas militer, ia bergerak dengan efisiensi yang luar biasa. Seorang preman mencoba menyerangnya dari samping, tetapi Aditya dengan cekatan menghindar sebelum menendang lutut lawannya hingga tertekuk. Yang lain mencoba menerjang dari belakang, tetapi Aditya berbalik dengan cepat dan menghantam rahang lawan dengan pukulan keras. Satu demi satu, preman-preman itu tumbang. Beberapa dari mereka berusaha melawan, tetapi mereka bukan tandingan seseorang yang terlatih dalam pertempuran sebenarnya. Setiap serangan yang mereka lancarkan dipatahkan dengan presisi yang sempurna. Dalam waktu singkat, hanya tersisa beberapa dari mereka yang masih berdiri. Dan mereka pun mulai menyadari bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Hanya dalam hitungan menit, hampir semua preman itu terkapar di tanah, merintih kesakitan. Beberapa mencoba bangkit, tetapi tubuh mereka sudah terlalu lemah untuk berdiri tegak. Rahman, yang menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kakaknya, seorang diri melawan 10 orang dan menang telak. Aditya masih berdiri tegap, napasnya tetap stabil. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hanya matanya yang semakin tajam menatap ke arah para preman yang tersisa. Ia melangkah mendekati salah satu dari mereka yang masih sadar dan berjongkok di depannya. "Siapa yang melindungi kalian?" tanyanya dengan nada dingin dan penuh tekanan. Preman yang ditanyai menelan ludah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari jalan keluar, tetapi tidak ada. Mereka telah kalah, dan kini mereka tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Satpol PP. Ada yang lindungi kami. Namanya Aziz." Aditya mengangkat alisnya. Jadi dugaannya benar. Ini bukan hanya sekadar geng preman jalanan biasa. Mereka memiliki perlindungan dari orang dalam. Ia menghela napas panjang sebelum berdiri kembali, menatap ke sekeliling. Kini, ada satu orang lagi yang harus ia hadapi. "Baik," katanya singkat. "Kalau begitu, kita selesaikan semuanya malam ini." Warga pasar yang sejak tadi menonton dengan diam, mulai berbisik di antara mereka. Mereka tahu, pertarungan ini belum selesai. Ada satu babak lagi yang harus diselesaikan. Dan kali ini, musuhnya bukan hanya preman jalanan, tetapi seseorang yang memiliki seragam dan kekuasaan. Preman yang sudah terdesak dan ketakutan itu akhirnya menyerah. Dengan napas tersengal,
Ia menunjuk ke arah seorang pria berbadan besar yang baru saja tiba di lokasi. Aditya menoleh, melihat sosok yang berdiri tegap dengan seragam Satpol PP. Matanya menyipit, membaca bahasa tubuh orang itu, bukan sekadar petugas biasa, tetapi seseorang yang terbiasa merasa berkuasa. Di sekeliling mereka, kerumunan pedagang dan warga mulai berkumpul. Semua mata kini tertuju pada pria berseragam itu. Ada yang berbisik, ada yang menahan nafas. Beberapa pedagang bahkan tampak menunduk, enggan menatap langsung ke arah petugas tersebut, seolah mereka sudah terlalu sering melihatnya beraksi dan takut akan konsekuensinya. Aziz, pria yang disebut sebagai pelindung para preman, tetap berdiri dengan percaya diri. Tatapan dinginnya menyapu keadaan di sekelilingnya, lalu ia mendekat dengan langkah santai. Apa ini? Keributan di pasar? Suaranya terdengar datar, tapi ada nada mengintimidasi di dalamnya. Aditya menatapnya tajam, tubuhnya tetap tegak. Bukan keributan, katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Aku hanya sedang menyelesaikan urusan dengan anak buahmu. Aziz tertawa kecil, lalu menggeleng. Anak buahku? Aku hanya petugas yang menjalankan tugas menjaga ketertiban, katanya dengan seringai. Tapi ekspresinya tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Sebuah kebanggaan bahwa ia tidak tersentuh hukum. Aditya tetap diam sejenak, menatap pria itu seperti sedang menimbang sesuatu. Lalu, dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya, ia berkata, "Jadi kau yang melindungi mereka?" Aziz tidak langsung menjawab, tetapi matanya menajam. Ia melangkah lebih dekat, mendekati Aditya dengan dada membusung. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," katanya akhirnya. Nada suaranya syarat dengan kesombongan. "Aku hanya menjalankan tugas." Tapi Aditya tidak bodoh. Selama bertahun-tahun, ia berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Mereka yang menggunakan seragam sebagai tameng untuk menyalahgunakan kekuasaan. "Tugas?" ulangnya, nada suaranya mencemooh. "Tugas menjaga keamanan dengan membiarkan preman-preman ini memeras pedagang. Dengan membiarkan adikku dipukuli di jalan, kerumunan semakin gelisah. Para pedagang saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Mereka tahu apa yang terjadi, tetapi selama ini mereka hanya bisa diam. Namun, kini ada seseorang yang berani menantang penguasa pasar yang selama ini mereka takuti." Aziz tertawa sinis, seolah semua tuduhan itu tidak berarti apa-apa baginya. "Kau banyak bicara, tentara," katanya akhirnya. "Tapi aku tidak suka disalahkan atas sesuatu yang tidak kulakukan." Aditya mendekat, hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Aziz. Matanya tetap menusuk, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. "Kalau kau tidak bersalah," katanya dengan nada rendah, "buktikan, hadapi aku." Aziz menyeringai. Tantangan itu begitu jelas. Kerumunan mulai berbisik. Mereka tahu, ini bukan sekadar perdebatan biasa. Ini adalah tantangan kehormatan. "Baiklah," jawab Aziz akhirnya. Ia melangkah mundur, mulai melepaskan atribut seragamnya, topi, sabuk, dan rompi dinas. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Pedagang dan warga sekitar mulai bergerak mundur, memberi ruang di tengah pasar yang kini berubah menjadi arena pertarungan. Beberapa orang bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Rahman menatap kakaknya dengan khawatir. "Bang, dia besar dan kelihatannya kuat," bisiknya. Tapi Aditya hanya tersenyum tipis. Besar bukan berarti lebih tangguh. Aziz, meski berbadan besar, ternyata memiliki kelincahan yang luar biasa. Begitu ia mengambil posisi bertarung, Aditya langsung tahu, ini bukan lawan sembarangan. Tanpa aba-aba, Aziz melesat maju. Gerakannya cepat dan terlatih. Ia melayangkan pukulan lurus ke arah wajah Aditya. Tapi Aditya menghindar dengan sedikit memiringkan kepalanya, nyaris tidak terkena. Namun, Aziz tidak berhenti. Dengan kaki yang kuat, ia melancarkan tendangan ke arah perut Aditya. Kali ini Aditya tidak sempat menghindar sepenuhnya. Tendangan itu mendarat di sisi tubuhnya, membuatnya terdorong ke belakang beberapa langkah. Kerumunan menahan nafas. Mereka baru menyadari bahwa Aziz
bukan hanya seorang petugas biasa. Ia adalah seorang petarung yang terlatih. Aditya menyesuaikan kuda-kudanya, menarik napas panjang. Ia menilai lawannya, memperhatikan pola serangannya. Aziz tidak asal menyerang, tetapi memiliki teknik yang halus, pukulan dan tendangannya presisi. Ini bukan pertarungan biasa. Namun, Aditya bukanlah prajurit biasa. Ia telah bertarung di berbagai medan perang, melawan lawan yang lebih mematikan daripada ini. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga mental. Aziz menyerang lagi, mencoba memanfaatkan momen. Kali ini, ia mengincar kepala Aditya dengan pukulan hook yang kuat. Tapi Aditya sudah membaca gerakannya. Dengan refleks cepat, ia menunduk, lalu berputar, memanfaatkan momentum untuk menghantam tulang rusuk Aziz dengan siku. Aziz terhuyung, tapi masih berdiri. Namun, Aditya tahu satu hal, ritmenya sudah pecah. Napasnya mulai sedikit tersengal, dan reaksinya melambat. Aditya tidak memberi kesempatan. Dengan gerakan secepat kilat, ia melesat maju, menghantamkan tinjunya ke perut Aziz. Begitu lawannya membungkuk karena dampak pukulan itu, Aditya mengunci lengannya dan menjatuhkan Aziz dengan teknik bantingan yang sempurna. Aziz terkapar di tanah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan napasnya berat. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Aditya berdiri di atasnya, menatapnya dengan ekspresi dingin. Kerumunan meledak dalam sorakan tertahan. Mereka tidak menyangka. Sosok yang selama ini mereka takuti kini takluk di tangan seorang tentara. Aditya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas panjang sebelum berbalik, menatap preman-preman yang masih tersisa. Sekarang, siapa lagi yang ingin melindungi mereka? Tidak ada yang menjawab. Bahkan udara malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aziz tergeletak di tanah, napasnya tersengal, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pria yang selama ini berkuasa di pasar, yang memanfaatkan jabatannya untuk melindungi preman-preman bayaran, kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Para preman lainnya tidak berani bergerak. Mereka masih meringkuk di tanah. Ada yang memegangi perut, ada yang merintih kesakitan. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan orang yang salah. Seseorang yang tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga kemampuan yang jauh di luar jangkauan mereka. Aditya berdiri tegak di tengah-tengah mereka, wajahnya tetap dingin. Ia tidak butuh kata-kata untuk menunjukkan otoritasnya. Ia hanya mengeluarkan ponselnya, menekan nomor kepolisian dengan tenang. Aku sudah menahan sekelompok preman dan seorang oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Segera kirim tim ke sini. Ucapnya singkat, tanpa sedikit pun keraguan. Beberapa pedagang yang sejak tadi menyaksikan dengan cemas, mulai saling berbisik. Mereka tahu bahwa inilah akhir dari teror yang selama ini mereka hadapi. Ada yang mulai tersenyum, ada yang menepuk bahu temannya dengan lega. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan datang. Hari di mana pasar ini akhirnya bisa terbebas dari cengkeraman preman dan pejabat korup. Hanya dalam waktu beberapa menit, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Cahaya merah dan biru berpendar di antara kios-kios pasar, menarik perhatian orang-orang yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Beberapa mobil polisi berhenti dengan cepat, dan sekelompok petugas turun dengan senjata di tangan. Polisi langsung menyebar, mengamankan situasi. Seorang perwira dengan seragam dinas mendekati Aditya, menatapnya dengan penuh rasa hormat. "Serka Aditya?" tanyanya. Aditya mengangguk. Mereka semua terlibat dalam pemerasan dan tindak kekerasan, katanya sambil menunjuk ke arah preman-preman yang masih terkapar. Dan yang satu ini, lanjutnya, matanya menatap tajam ke arah Aziz yang masih tergeletak iso, adalah otak dari semua ini. Polisi segera bertindak, memborgol satu persatu para preman dan menggiring mereka ke dalam mobil patroli. Aziz masih berusaha melawan, tetapi kondisinya terlalu lemah untuk melakukan perlawanan berarti. "Saya petugas. Saya punya hak bicara," teriaknya mencoba mengancam. Namun, perwira polisi hanya menatapnya dengan ekspresi datar.
Hak bicaramu akan diproses di kantor. Kau tidak lagi kebal hukum, Aziz. Saat para preman dan Aziz satu persatu dimasukkan ke dalam mobil tahanan, warga pasar mulai bersorak. Beberapa dari mereka bersiul, ada yang bertepuk tangan. Mereka tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Akhirnya, pasar mereka terbebas dari ancaman yang selama ini menghantui mereka. Namun, sebelum situasi benar-benar mereda, suara deru motor yang cukup keras terdengar mendekat. Sekelompok pria dengan seragam loreng turun dari motor mereka, berjalan cepat ke arah Aditya. Wajah mereka penuh dengan amarah. Mereka adalah rekan-rekan satu kesatuan Aditya. Sesama prajurit yang tidak bisa tinggal diam ketika mendengar saudara mereka berhadapan dengan preman dan oknum korup. Seorang di antara mereka, Sersan Wira, langsung menghampiri Aditya. "Bang, apa mereka sudah dihukum?" tanyanya. Suaranya dalam dan penuh tekanan. Aditya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Urusan sudah selesai," katanya tegas. "Biarkan hukum yang berbicara." Para prajurit itu saling bertukar pandangan. Mereka masih tampak geram, tetapi mereka tidak bisa membantah perintah Aditya. Mereka tahu bahwa kakak mereka ini bukan tipe orang yang bertindak gegabah. Jika ia mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai, maka memang seharusnya begitu. Sersan Wira menghela napas panjang. "Baik, Bang," katanya akhirnya. "Tapi kalau mereka berani macam-macam lagi, kami yang akan turun tangan." Aditya hanya tersenyum tipis. Percaya saja, hukum akan berjalan kali ini. Warga yang menyaksikan adegan ini mulai menyadari betapa berbahayanya situasi jika Aditya tidak berhasil menenangkan rekan-rekannya. Jika mereka bertindak gegabah, bisa saja malam ini berakhir dengan cara yang lebih keras. Tapi Aditya berhasil menahan mereka, membuktikan bahwa ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kendali yang luar biasa atas emosinya. Para preman dan Aziz akhirnya digelandang ke kantor polisi. Warga pasar masih belum bisa menyembunyikan rasa syukur mereka. Beberapa pedagang yang selama ini hanya bisa tunduk di bawah ancaman premanisme, kini bisa berdiri tegak tanpa rasa takut. Seorang ibu tua, yang lapaknya sering dirusak oleh anak buah Aziz, melangkah maju mendekati Aditya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Aditya dengan erat. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Kalau bukan karena kau, kami mungkin tidak akan pernah bisa hidup tenang di sini." Aditya hanya mengangguk. Ia tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan penghormatan. Baginya, ini adalah kewajibannya sebagai manusia, menegakkan keadilan, terutama bagi mereka yang tidak bisa melawan sendiri. Rahman, yang sejak awal hanya diam, kini menatap kakaknya dengan penuh rasa bangga. Ia tahu kakaknya kuat, tetapi malam ini ia menyaksikan sendiri betapa besar perbedaan antara seorang preman dengan seorang prajurit sejati. Dengan suara lirih, ia berkata, "Terima kasih, Bang." Aditya menepuk pundak adiknya, lalu berbalik. "Ayo pulang," katanya. "Aku sudah lelah." Namun, ternyata kisah ini tidak berhenti di pasar saja. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini telah merekamnya dengan ponsel mereka. Dalam hitungan jam, video pertarungan Aditya melawan para preman dan oknum Sarpol Pepeng itu viral di media sosial. Berbagai komentar mulai bermunculan. Ada yang memuji keberanian Aditya, ada yang mempertanyakan bagaimana hukum bisa membiarkan oknum seperti Aziz bertindak selama ini. Tagar Taicau keadilan untuk pedagang bahkan mulai trending di Twitter. Tidak lama kemudian, ponsel Aditya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari markas. Ia mengangkatnya, dan suara komandannya terdengar di seberang sana. "Serka, Aditya," suara itu terdengar tegas. "Aku ingin kau datang ke markas besok pagi." Aditya terdiam sejenak. "Apakah aku melakukan kesalahan, Komandan?" Komandan itu tertawa kecil. "Justru sebaliknya. Kami ingin memberikan penghargaan atas tindakanmu. Kau tidak hanya melindungi keluargamu, tetapi juga rakyat yang seharusnya kita jaga." Aditya menghela napas pelan. Ia tidak menginginkan penghargaan. Baginya, melakukan hal yang benar sudah cukup sebagai hadiah. Tapi ia juga tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini adalah tentang pesan yang lebih besar, bahwa keadilan harus ditegakkan.
dan tidak ada tempat bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Malam itu, ia berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun pertarungan malam ini telah berakhir, perjuangan untuk menegakkan keadilan tidak akan pernah benar-benar usai.